Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, masih bisa belajar bersama, masih diberi kesehatan jasmani rohani, masih diberi panjang umur. Semoga nanti kita dalam belajar kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelancaran serta keberkahan. Amin Allahumma amin. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sifat-sifat Allah dan Rasul Allah. Saya di sini Muhammad Saifuddin sebagai moderator dan teman saya Maulidah Sarismaroh sebagai materi dan juga Rifat Lutfiah sebagai pemateri. Marilah kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengingat waktu dan tempat kami serahkan kepada pemateri. Silakan. Baik, pada pembahasan pertama mengenai sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah seperti kita ketahui mempunyai sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz. Di sini pada hakikatnya sifat-sifat Allah yakni suatu sifat yang menjadi kesempurnaan bagi Allah dan sifat yang harus ada pada zat Allah. Dalam hal ini, sifat yang harus ada pada zat Allah dan wajib bagi hambanya untuk mengimaninya yakni disebut sifat wajib. Jadi tidak mungkin Allah mempunyai sifat-sifat yang mustahil, karena sifat mustahil itu lawan dari kata sifat wajib, yang mana sifat mustahil berarti sifat yang tidak layak disandarkan pada diri Allah sebagai Sang Khalik yang maha sempurna. Di sini sifatnya dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Sifat salbiyah yakni sifat yang menegaskan adanya Allah atau untuk menentukan hakikat keberadaan Allah. Tanpa sifat ini Allah tidak mungkin ada. Adapun yang tergolong sifat ini hanya satu, yaitu wujud. Kedua ada sifat salbiyah. Sifat ini digunakan untuk menyangkal sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Adapun yang tergolong sifat ini yaitu qidam, baqa, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Ketiga ada sifat ma'ani. Sifat ini dapat digambarkan dengan akal pikiran manusia dan dapat meyakinkan seseorang hamba bahwa kebenarannya itu dapat dibuktikan dengan panca indera. Adapun yang termasuk sifat ini yaitu qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, baswar, dan kalam. Serta terakhir ada sifat ma'nawiyah, yaitu suatu sifat yang melazimi sifat ma'ani. Maksudnya itu sifat yang wujud atau ada disebabkan adanya sifat ma'ani. Seperti Allah mempunyai sifat kuasa, maka lazimilah Allah itu keadaannya kuasa. Adapun yang termasuk sifat ini yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, baswiran, mutakalliman. Adapun klasifikasi sifat wajib dan sifat mustahil Allah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sifat wajib yaitu wujud yang berarti ada. Mustahilnya ialah adam yang berarti tidak ada. Sifat ini wajib dimiliki oleh Allah. Jika Allah tidak ada, maka seluruh alam semesta pasti tidak akan terjadi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54, yaitu sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua ada sifat wajib qidam yang berarti terdahulu. Mustahilnya yaitu khudus berarti baru. Allah yang terdahulu tanpa ada yang mengawali dan tidak ada yang berawal dari tidak ada. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal dan yang akhir. Yang ketiga ada sifat wajib baqa yang berarti kekal. Mustahilnya ialah fana yang berarti rusak. Allah itu kekal karena Allah pasti tidak ada. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ada sifat wajib muhalafatul hawadisi yang berarti berbeda dengan makhluknya.
Mustahilnya ialah mumatsalatul hawadisi, berarti serupa dengan makhluk. Allah dapat menyediakan sesuatu yang baru di alam semesta dan tidak akan ada yang menandinginya, baik zat, sifat maupun perbuatannya. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, yakni tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian ada sifat wajib qiyamuhu binafsihi, berarti berdiri sendiri. Sifat mustahilnya ialah ihtiyajuhu li ghairihi, berarti butuh kepada yang lain. Allah itu menguasai dan berdiri di atas zatnya sendiri dan tidak membutuhkan atas segala sesuatu karena Allah adalah yang menciptakan. Allah berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 15, yaitu, hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian ada sifat wajib wahdaniyah yang berarti esa. Mustahilnya ialah ta'addud yang berarti berbilang. Esa adalah salah satu daripada sifat yang wajib pada Allah dengan pengertian tidak berbilang zatnya, afalnya, dan sifatnya. Esa yang berarti satu, yang berarti Allah itu satu, tidak tersusun dari beberapa suku dan tidak berbilang. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Artinya, katakanlah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Selanjutnya yakni sifat wajib Allah kudrat yang artinya kuasa. Sifat mustahilnya yakni Allah bersifat azizun yang artinya lemah. Nah, pada hakikatnya Allah itu Maha berkuasa atas segala hal, maka tidak mungkin Allah mempunyai sifat azizun yang berarti lemah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya yakni sifat wajib Allah iradah yang artinya berkehendak. Sifat mustahilnya yakni karohah yang artinya terpaksa. Allah itu Maha berkehendak atas segala hal, maka tidak mungkin Allah menciptakannya secara terpaksa. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 40 yang artinya, sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, maka kami hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah ia. Selanjutnya yakni sifat wajib Allah ilmu yang artinya mengetahui, dan sifat mustahilnya yakni jahlun artinya butuh. Allah itu Maha mengetahui segala hal, tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat yang butuh atau jahlun. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 16 yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya sifat wajib Allah hayat yang berarti hidup. Sifat mustahilnya yakni mautun yang berarti mati. Allah itu bersifat kekal, maka tidak mungkin Allah memiliki sifat mustahil mati. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 2 yang artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Selanjutnya yakni sifat wajib Allah sama artinya mendengar. Sifat mustahilnya yakni sumun yang berarti tuli. Allah Maha mendengar dan pendengarannya tidak dibatasi dan tidak dihalangi oleh jarak, ruang maupun waktu. Betapapun lemahnya suara itu, Allah pasti mendengarnya tanpa menggunakan alat apapun untuk mendengarnya, baik itu dari jarak jauh maupun dari jarak dekat. Dan seberapa banyak hamba Allah itu berbicara, Allah pun mendengarnya segala hal. Tak ada sesuatu yang luput dari pendengaran Allah. Kita sebagai hamba Allah juga memiliki indera pendengaran, namun pendengaran yang kita miliki terbatas. Seiring berjalannya usia kita, maka pendengaran kita juga semakin melemah. Namun jika pendengaran Allah tidak akan mungkin melemah dan tidak tanpa menggunakan perantara pendengaran apapun. Allah berfirman dalam Quran surah Ad-Duhan ayat 6 yang artinya, sebagai rahmat Allah dari Tuhanmu, sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya yakni sifat wajib Allah baswar artinya melihat, dan sifat mustahilnya yakni umyun yang mana berarti buta.
Allah itu maha sempurna termasuk penglihatannya, yang mana bersifat mutlak, tidak ada yang mampu menghalangnya. Allah tidak akan pernah lalai untuk melihat apapun, baik setitik pun, sedetik pun, untuk melihat perbuatan hambanya, baik itu yang bersifat dohir maupun yang bersifat samar. Sebagai sang khalik, Allah mempunyai penglihatan yang sempurna dan tidak terbatas, dapat melihat sesuatu walaupun jaraknya di dasar laut. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan hambanya, yakni dengan mata, tetapi penglihatan Allah itu tanpa perantara apapun. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman harus berhati-hati dalam bertindak, karena apa yang kita lakukan tidak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, kita sebagai hamba Allah itu harus selalu mawas diri dalam berbuat. Kita bisa berbohong kepada manusia, namun kita tidak bisa berbohong kepada Allah. Dan segala perbuatan baik besok di akhirat juga akan dimintai pertanggungjawaban, dan segala perbuatan buruk yang kita lakukan juga besok akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Selanjutnya yakni sifat wajib Allah kalam. Kalam yakni berarti berfirman atau berbicara. Sifat mustahilnya yakni bukmun, artinya bisu. Nah, pada hakikatnya kalam Allah di sini tidak sama dengan perkataan manusia yang terdiri dari suara serta susunan kata-kata. Namun kalam Allah di sini tidak mempunyai kecacatan dan kelemahan seperti kalam manusia. Dalam hal ini yang dimaksud kalam Allah yakni Al-Quran, yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Allah dapat membimbing hambanya melakukan amal soleh sesuai ajaran agama Islam dan meninggalkan hal-hal yang batil. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 164 yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. Selanjutnya yakni sifat wajib Allah qadiron, artinya Allah dat yang maha berkuasa, dan sifat mustahilnya yakni azizan, artinya dat yang melemah. Dalam hal ini Allah itu tidak mungkin bersifat lemah karena beliau mempunyai sifat kudrat yang mana dia akan selalu berkuasa, tidak akan berhenti sekejap mata pun. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya yakni sifat wajib Allah muridan, artinya kekal. Allah itu zat yang maha berkehendak. Sifat mustahilnya yakni karihan, artinya zat yang terpaksa. Nah, dalam hal ini Allah tidak mungkin bersifat kaunuhu karihan karena beliau memiliki sifat iradah yang mana beliau selalu dalam keadaan menghendaki. Firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 107 yang artinya, mereka kekal di dalamnya selama ada di langit dan di bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dikehendaki. Selanjutnya yakni sifat wajib Allah aliman, yang mana berarti Allah zat yang maha mengetahui. Sifat mustahilnya yakni jahilan, berarti zat yang bodoh. Pada hakikatnya, karena Allah mempunyai sifat ilmu yang berarti selalu dalam keadaan berilmu, maka tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat yang jahilan, yang berarti zat yang bodoh. Allah berfirman dalam Quran surat Hadid ayat 6 yang artinya, dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia maha mengetahui segala isi hati. Selanjutnya yakni sifat wajib Allah hayyan, artinya Allah zat yang maha hidup, dan sifat mustahilnya yakni mayitan, berarti zat yang mati. Dalam hal ini karena Allah itu mempunyai sifat hayat yang berarti Allah selalu dalam keadaan hidup, maka tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat mayitan yang mana berarti zat yang mati. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup atau kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya.
Selanjutnya yakni sami'an. Sifat wajib Allah sami'an yang artinya Allah zat yang maha mendengar. Sifat mustahilnya yakni aswama, artinya zat yang maha tuli. Pada hakikatnya karena Allah itu punya sifat sama yang selalu dalam keadaan mendengar, maka dari itu Allah tidak mungkin mempunyai sifat sami aswama, yang mana berarti Allah itu tuli, tidak mendengar apapun. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Selanjutnya ini sifat Allah basiran, artinya Allah zat yang maha melihat. Mustahil, sifat mustahilnya yakni a'ma, artinya zat yang buta. Nah, karena Allah punya sifat basar yang artinya melihat, maka tidak mungkin Allah itu punya sifat a'ma yang artinya zat yang buta, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18 yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yakni sifat wajib Allah mutakalliman, artinya zat yang maha berfirman, dan sifat mustahilnya yakni abkama, artinya zat yang bisu. Pada hakikatnya dalam hal ini Allah itu tetap dalam keadaan berkata, sebab mustahil Allah itu mempunyai sifat yang bisu. Maka dari itu Allah mempunyai sifat kalam yang mana berarti Allah selalu dalam keadaan berkata. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 75 yang artinya, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka maha mengetahui. Selanjutnya yakni sifat jaiz Allah. Jaiz itu berarti boleh, sifat yang boleh ada maupun tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini Allah itu bebas berwenang, bebas berkehendak maupun bebas tidak berwenang atau tidak berkehendak melakukan suatu hal apapun secara mutlak, dan tidak ada seorang pun yang berani menghalangi kehendak dari Allah. Jika Allah sudah berkehendak, maka sesuatu yang dikehendaki tersebut pun akan terjadi. Adapun sifat jaiz Allah yakni berbunyi fi'lun kulli mungkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah berhak memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Sedangkan dalam syair kitab Aqidatul Awam, sifat jaiz Allah yakni berbunyi wa zaizu min fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafi'alihi, yang artinya dengan karunia dan keadilannya Allah memiliki sifat boleh atau wenang, yaitu boleh mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Allah juga berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 82, yakni artinya sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Maka dari itu ada beberapa kebebasan yang mutlak dimiliki Allah, yakni pertama itu kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68, yang mana maksud dari ayat tersebut yakni sesuatu yang hendak diciptakan Allah itu tergantung pada kehendak Allah. Kita sebagai hamba Allah hanya dituntut untuk memohon kepada Allah, dan jika Allah mengabulkan hal yang kita minta, maka jadilah sesuatu hal tersebut, dan sebaliknya jika Allah tidak mengabulkannya maka tidak terjadilah sesuatu hal tersebut. Yang kedua yakni kebebasan untuk mengatur semua makhluknya sesuai kehendaknya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 26, yang mana maksud dari ayat tersebut yakni dalam suatu kehidupan pasti seseorang itu mengalami pasang surut atau naik turunnya derajat seseorang. Nah, maka dari itu kita sebagai hamba Allah dituntut untuk selalu rendah hati, tidak sombong ketika derajat kita sedang naik-naiknya. Selanjutnya yaitu sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Sifat wajib ialah sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Sedangkan sifat mustahil ini adalah sifat yang
mustahil yang tidak boleh dimiliki dari seorang rasul. Sifat wajib ada 4, begitu juga sifat mustahil bagi rasul. Sifat wajib yang pertama sifat sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Kebalikannya yaitu kidhib yang artinya berbohong. Nabi dan Rasul mempunyai sifat sidik yaitu jujur dan benar, maka berita yang dibawa sesuai dengan fakta serta realiti kenyataan yang ada. Maka dari itu tidak mungkin seorang rasul itu mempunyai sifat yang suka berbohong dan berdusta. Yang kedua yaitu sifat wajib amanah. Amanah ini artinya dapat dipercaya. Kebalikan dari sifat mustahil dari rasul yang kedua, atau kebalikan dari sifat wajib yang kedua yaitu khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya, sedangkan amanah ini dapat dipercaya. Seorang rasul itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipercaya untuk menyampaikan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka dari itu tidak mungkin seorang rasul tidak dapat dipercaya, karena rasul ini adalah seorang utusan, seorang yang pilihan oleh Allah yang dipercaya untuk menyampaikan agama Allah. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu sifat tabligh. Tabligh artinya yaitu menyampaikan wahyu, sedangkan kebalikan dari sifat tabligh yaitu kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Seorang nabi dan rasul dipilih untuk menyebarkan atau menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Maka dari itu beliau memiliki sifat tabligh yaitu menyampaikan wahyu, dan tidak mungkin memiliki sifat kitman yang artinya menyembunyikan. Selanjutnya yaitu sifat wajib yang ketiga yaitu fatonah. Sifat mustahilnya yaitu baladah. Fatonah artinya cerdas, sedangkan kebalikan dari fatonah yaitu bodoh. Nabi dan Rasul itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Maka dari itu mungkin baginya seorang Rasul mempunyai sifat fatonah atau cerdas, dan tidak mungkin baginya mempunyai sifat baladah atau bodoh. Jika seorang Nabi bodoh, maka Nabi itu bisa dibohongi, sehingga tidak mungkin seorang Rasul itu mempunyai sifat bodoh. Selanjutnya yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul ini artinya sifat yang dimiliki seperti manusia biasanya. Yaitu sifat jaiznya yaitu al-a'radul basyariyah, yang artinya Rasul memiliki ciri-ciri yang dimiliki manusia pada umumnya. Jika manusia pada umumnya itu tidur, ya Rasul ya tidur. Manusia pada umumnya makan, ya makan. Jika manusia pada umumnya minum, kencing, dan sebagainya. Intinya seperti sifat umumnya yang dimiliki oleh manusia. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan baik kata atau penulisan dalam makalah ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya sesi diskusi, silakan teman-teman bisa dibaca atau dipahami terlebih dahulu. Selanjutnya bisa
ditanyakan mana yang butuh penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.